Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan energinya Scorpio, jangan dipaksakan, oke? Dan buat Scorpio semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Scorpio yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Growth, seek out a mentor or guide. Take baby step as you grow. Jadi untuk saat ini Scorpio disuruh untuk mengambil langkah demi langkah atau selangkah demi selangkah. Karena di sini Scorpio kalian akan menjadi orang yang lebih dewasa, kalian akan tumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana. Untuk mendapatkan posisi itu, kalian disuruh untuk mencari bantuan dari seseorang yang mengerti tentang kekurangan yang kalian miliki. Atau kalian perlu bantuan dari seseorang di sini untuk melewati suatu ujian, kalau kalian memiliki ujian saat ini. Karena setiap ujian sebenarnya bertujuan untuk membantu kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa, agar kita bisa menjadi orang yang lebih pengertian, lebih penyayang, dan lebih mengerti tentang arti dari kehidupan ini. Kalau kalian terpanggil untuk mencari seorang mentor, mungkin sudah saatnya buat Scorpio untuk melakukan hal itu, karena ada orang di sini yang akan bisa membantu Scorpio. Be willing to learn from others. Dan diingatkan juga Scorpio jangan tertutup dari orang lain. Kalau ada orang yang ingin mengajarkan Scorpio, terbukalah. Kalaupun kalian tidak akan menggunakan ilmu itu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau kalian tidak setuju dengan misalnya saya memberikan pencerahan seperti ini, terus kalian bilang, saya tidak setuju dengan idenya Kakak Sol. Jangan diambil. Dan saya tidak akan memaksakan kalian untuk mengikuti arahan dari kartu ini. Ikuti intuisinya kalian. Okay? Possibility. Raise your standard. Elevate your expectation. You have unlimited potential. Jadi diingatkan Scorpio bahwa kalian memiliki potensial yang tidak ada batasannya. Kalian ingin mungkin pindah ke kota yang lain, kalian ingin buka usaha sendiri, kalian ingin menjadi seorang surfer yang terkenal, kalian ingin menjadi seorang pelaut yang terkenal, seorang pilot yang terkenal. Kalau kalian suka naik kapal pesawat terbang maksud saya, kalian ingin menjadi pilot, mungkin kalian akan menjadi pilot yang handal. Kemungkinan itu selalu ada. Jadi diingatkan Scorpio, raise your standard. Jadi kalian disuruh untuk meningkatkan standarnya kalian. Kalau Scorpio berhubungan dengan seseorang yang memiliki standar yang rendah di sini bukan maksudnya, Scorpio kamu bawa mobil Mercedes-Benz ya. Saya saat ini masih punya mobil Jeep Wrangler. Jadi saya belum seimbang dengan kamu. Bukan maksud saya seperti itu. Tingkatkan standar kalian, maksudnya secara kemanusiaan, secara spiritual. Kalau kalian orangnya misalnya sabar, terus kalian bertemu dengan orang yang kurang bersabar, jangan selalu, kasihan dia, jangan seperti itu, tapi bilang ke dia, maaf, saya sebenarnya suka dengan orang yang bisa menunggu, atau orang yang bisa sedikit bersabar, karena saya sendiri sudah terbiasa dengan hal itu. Saya sudah terbiasa untuk menunggu. Misalnya kalau Scorpio berpasangan dengan seseorang, kalian belum siap berhubungan badan, ini hanyalah contoh. Terus pasangannya kalian memaksa,
Come on Scorpio, ayo kita tidur barengan. Sorry, itu contoh yang tidak bagus, tapi itu yang keluar, jadi saya harap kalian mengerti. Terus pasangannya bilang, "Come on Scorpio, mari kita tidur barengan." Terus Scorpio, "Enggak, saya nggak mau, nanti saya merasa bersalah." Tapi dia tetap saja memaksa. Langsung pukul dia, seperti itu, atau tampar. No, just kidding. Jangan beneran nanti mukul anak orang, nanti kalian masuk penjara. Jadi maksudnya di sini, tingkatkan standarnya kalian, jangan menurunkan standar kalian. Oke? Bilang ke dia, tingkatkan energinya kamu. Sepertinya kamu perlu belajar untuk mengontrol diri. Kalau kamu tetap memaksakan saya akan melepaskan kamu. Seperti itu. Oke? Dan di sini kalian memiliki kartu trust. Live into the unknown. Kalau kalian merasa khawatir kalau Scorpio ingin melakukan sesuatu saat ini dan kalian merasa khawatir, oh kemana arah dari situasi ini? Kalian disuruh untuk jangan khawatir. Selama kalian merasa nyaman, selama kalian merasa damai dan tenang, di saat kalian melakukan hal itu, dalam artian kalian melakukan hal yang benar. Akan tetapi juga sebaliknya, kalau di saat kalian merasa ada rasa khawatir saya tidur sama dia nanti saya hamil, saya belum siap hamil, itu sudah menandakan tanda jangan melakukan hal itu. Sama juga di saat kalian berada di dalam perjalanan, misalnya kalian jalan-jalan ke suatu tempat, saya sendiri yang sudah pernah mengalami hal ini, saya pergi ke suatu desa yang sangat terpelosok, saya dan saudara saya, adik saya, dan tiba-tiba kita jalan-jalan sampai jam 2 pagi. Di tengah perjalanan, kita ada berlima. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada 2 jalan yang saya sudah sering pergi ke tempat itu. Tiba-tiba sudah jam tengah malam di sini. Tiba-tiba kenapa jalan ini kelihatan 2 arah? Saya merasa, oh, saya rasa jalan yang ini, saya ambil jalan belok kiri. Tiba-tiba kenapa kok saya merasa aneh? Terus saya teringat untuk berdoa. Waktu itu saya tidak begitu dekat dengan yang kuasa atau ilahi. Saya jarang sekali berdoa. Saya benar-benar jauh dari ilahi atau yang kuasa. Entah kenapa malam itu saya terpanggil untuk berdoa. Langsung saya berdoa, tiba-tiba saya melihat jalannya sangat sempit sekali. Mobilnya sudah hampir jatuh ke danau. Karena jalannya sangat naruh seperti ini. Saya baru tersadar, oh my God, kita hampir terjerat di situasi itu. Seperti itulah dengan situasinya kalian juga di sini. Kalau kalian sudah ada rasa was-was, cepat berdoa. Oke, cepat minta bantuan agar kalian tidak terjerumus ke jalan yang salah. Oke, itu sudah pengalaman saya sendiri. Jadi buat Scorpio, misalnya kalian jalan di tengah malam, terus tiba-tiba kalian melihat 2 arah yang berbeda, lebih baik diam di situ dan berdoa. Jangan mengambil, biasanya arah yang kanan lebih positif, tapi juga belum 100% pasti. Karena saya belum pernah, cuma hanya sekali saya pernah mengambil jalan yang salah. Jadi kalian di sini, Scorpio, ingat seperti itu. Oke? Jangan takut untuk melakukan sesuatu kalau hatinya kalian sudah damai. Tapi kalau ada rasa kekhawatiran atau ketakutan, jangan melakukan hal itu. Saya juga merasa Scorpio, kalau kalian di sini seperti tadi merasa damai untuk melakukan hal itu, kalian akan sampai ke ujung atau kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Kalau kalian melakukan hal ini dengan berdamai di dalam jiwanya kalian. Kalau tidak, mungkin seperti saya, nanti kalian terpelosok di tempat yang sangat sangat mengerikan.
Oke, hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Dan ingat juga, you have unlimited potential. Jadi ada potensial yang tidak ada batasannya buat Scorpio di sini. Dalam artian, apapun yang ingin kalian raih, kalian bisa meraih hal itu. Successful career. Jadi diingatkan Scorpio, happy working environment, pay raise, and promotion. Sepertinya kalian akan mendapatkan kesuksesan di dalam karirnya kalian. Dapat kenaikan gaji, dan juga kalian akan bekerja di tempat di mana orang-orang di sekitaran kalian ini, di tempat kerjanya kalian sangat bahagia, atau kalian akan menikmati pekerjaan ini. Mungkin juga Scorpio akan mendapatkan promosi. Mungkin kalian akan menjadi seorang manajer atau CEO, presiden, vice president, dan sebagainya. Insight. Open the third eye to strengthen intuition. Untuk saat ini, Scorpio, kalian disuruh untuk membuka mata ketiganya kalian untuk menguatkan intuisinya Scorpio. Dalam artian Scorpio saat ini, mungkin intuisi kalian masih lemah, dan kalian masih disuruh untuk menguatkan intuisi kalian atau mendalami intuisinya kalian. Buka mata ketiga kalian. Itu bukan hal yang mudah, terutama buat kalian kalau pikiran Scorpio dia kemana-mana, sangat susah untuk melakukan hal ini. Kalian benar-benar perlu fokus. The elements. Jadi semua elemen ada di sini. Ada elemen air, elemen api, elemen tanah, dan juga elemen udara di sini. Dalam artian saat ini kalian disuruh untuk menggunakan semua elemen ini atau mensyukuri semua elemen ini. Maksudnya elemen api. Mungkin saat ini Scorpio perlu membakar lilin atau membuat api unggun. Dan bilang kepada api itu, terima kasih sudah memberikan cahaya di dalam hidupnya saya, atau di dalam perjalanan di kehidupan saya. Atau terima kasih sudah memberikan kehangatan buat badannya saya saat ini. Kalau kalian lagi camping di atas gunung, jadi cuacanya sangat dingin, buat api unggun, bilang terima kasih kepada elemen api itu. Dan juga kepada elemen tanah, koneksi energi kalian dengan Ibu Pertiwi, dengan alam semesta. Jangan memakai alas kaki di saat kalian berjalan, untuk mengkoneksi energi kalian langsung kepada elemen tanah. Untuk elemen air, kalian bisa mandi di air laut, ataukah di danau, di sungai. Atau juga di saat kalian minum air, sebelum kalian minum, bilang terima kasih kepada air itu. Bilang terima kasih sudah memberikan atau sudah menghadiahkan saya dengan air yang bersih ini. Karena dengan air ini, badan saya akan merasa sangat sehat atau membantu tubuh saya untuk menjadi orang yang sehat, seperti itu. Karena badannya kita buat Scorpio yang belum tahu, badan kita 90% terbuat dari air, mengandung air, mata kita mengandung air, hidung kita mengandung air, telinga kita mengandung air, darah juga terbuat dari air. Maka dari itulah elemen air sangat berperan penting di dalam tubuhnya kita. Jangan lupa bilang terima kasih kepada elemen air. Di saat kalian mandi pun bilang, oh terima kasih sudah memberikan air yang sangat bersih buat saya untuk mandi hari ini, untuk membersihkan badannya saya. Saya sangat berterima kasih, seperti itu. Oke? Dan begitu pula dengan elemen udara. Di saat kalian tarik napas, bilang kepada alam semesta, saya mengirimkan napas ini atau udara ini untuk membersihkan udara yang kotor di dalam dirinya saya. Dan di saat kalian menghembuskan napas itu lewat mulutnya kalian, bilang dalam hati, bilang saya mengeluarkan energi negatif dari tubuh saya ini. Dan saya berterima kasih kepada alam semesta yang akan mengolah semua energi negatif ini. Maka dari itulah di sini ada banyak orang yang termasuk saya sendiri. Kalau saya lagi mendaki, biasanya saya suka memeluk pohon.
hanya untuk berterima kasih kepada pohon itu, karena dengan pohon inilah oksigen kita dibersihkan atau udara kita dibersihkan. Oke, saya yakin kalian semua sudah tahu tentang hal itu. Maka dari itulah pepohonan sangat penting di dalam hidupnya kita juga. Karena tanpa udara yang bersih, kita akan tersengat-sengat dan kita cepat mati kalau kita tidak punya udara bersih. Karena udara kalau dia sudah tercampur dengan misalnya karbon dioksida, oksigen ini pun dia berat. Nanti badannya kalian dia berat karena seperti asap rokok, ada karbon dioksida, nanti udara yang masuk ke dalam tubuhnya kita pun berat dia. Oke? Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Ada kartu this setback is temporary and will resolve. Jadi diingatkan bahwa kalau saat ini belum ada pergerakan di dalam situasinya Scorpio, hal ini hanyalah temporary, hal ini hanyalah sementara, karena hal apapun yang kalian alami saat ini akan kalian selesaikan. 1 year, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun, Scorpio akan melewati cobaan ini. I feel frustrated and stressed out. Jadi tadi kita sudah bilang ada Scorpio, mungkin kalian lagi frustasi, kalian lagi stres saat ini, maka dari itulah kalian disuruh untuk mengconnect energi kalian dengan semua elemen, agar semua elemen membantu kalian. Oke? Spiritual contract attracting your soul family. Sepertinya Scorpio kalian memiliki kontrak bersama seseorang dan kontrak kalian belum selesai. Jadi untuk saat ini energi kalian lagi memanggil soulmate-nya kalian atau orang-orang yang masih kalian ada hubungan, mungkin di kehidupan yang lalu Scorpio berhubungan dengan seseorang terus kalian belum menyelesaikan masalah dari masa lalunya kalian. Terus kalian berdua lahir ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah itu. Sebelum kalian bisa bersatu dengan para malaikat, kita harus membersihkan energi dari pengalaman kita sebagai manusia. Mungkin kalian sudah lahir berkali-kali, tapi kalian tetap memiliki ujian yang sama karena kalian mungkin belum melewati ujian itu. Kalau saat ini Scorpio memiliki banyak ujian, banyak tantangan, karena kalian masih perlu melewati tantangan itu. Mungkin dulu kalian mensupres atau menekan rasa amarahnya kalian, atau rasa kecewanya kalian, atau kalian mungkin sering membuat orang kecewa, sering membuat orang sakit hati, dan kalian belum memperbaiki diri, kalian tetap melakukan hal yang sama, jadi kalian pun akan diberikan ujian yang sama, sampai kalian belajar. Oke? I'm clearing, baru saja saya bilang tadi, I'm clearing past life trauma. Jadi past life trauma maksudnya trauma yang kalian miliki di kehidupan yang terdahulu, ataukah Scorpio berhubungan dengan orang yang masih membawa trauma dari masa lalunya dia. Mungkin di kehidupan yang terdahulu Scorpio yang sering menyakiti orang itu. Dan sekarang gantiannya Scorpio untuk membayar apa yang kalian lakukan terhadap orang itu. Mungkin sekarang waktunya Scorpio untuk minta maaf. Maka dari itulah Ho'oponopono meditasi, saya buat kalian yang sudah lama berada di channel ini, kalian mungkin sudah mengerti. Ho'oponopono meditasi ini untuk membantu kita melepaskan energi seseorang atau berdamai dengan situasi yang kita miliki. Melepaskan energi seseorang bukan maksud saya, oke, kalian tidak boleh temenan sama dia. Kalian tidak akan bisa bersatu kembali sama dia. Bukan. Melepaskan energi orang ini maksud saya,
Karena kita tidak tahu apakah di kehidupan yang terdahulu kita masih memendam rasa dendam terhadap orang ini. Jadi kita masih memegang energinya dia karena rasa dendamnya kita. Maksud saya di sini, lepaskan rasa dendam itu, lepaskan energinya dia, balikkan energi itu ke dia, bilang, oke, saya minta maaf, maafkan saya berterima kasih, saya mencintai kamu, seperti itu. Oke, jadi kalau maksudnya, kalau saya yang bersalah, saya ingin minta maaf. Mungkin di bawah alam sadarnya saya pernah melakukan kesalahan. Mungkin di kehidupan yang terdahulu saya pernah membuat kesalahan. Jadi saya akan mengembalikan kembali energinya kamu. Saya akan melepaskan rasa dendam saya terhadap kamu. Maka dari itulah kalian bilang, saya minta maaf, maafkan saya berterima kasih, saya mencintai kamu. Oke? Jadi ada orang di sini, apakah Scorpio ada atau pasangannya kalian yang masih perlu melepaskan trauma dari kehidupan yang terdahulu. Hari ini ramalannya sangat, kalau kalian melihat ramalan yang lainnya sepertinya Virgo juga, ramalan sangat strict, dia sangat to the point. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Queen of Swords. Kalau kalian mengerti tentang kartu tarot, Queen of Swords merupakan queen yang paling sering disakiti. Tapi di queen ini, di kartu deck ini, semua deck memiliki arti yang sedikit berbeda. Lewat Queen of Swords di sini, walaupun orang ini sudah sering disakiti, dia saat ini dia sepertinya lagi berdoa. Jadi buat Scorpio, kalaupun kalian sudah sering dikecewakan, past life relationship. Jadi hubungan kalian dulu sudah bersatu, terus kalian berpisah, dan kehidupan sekarang mungkin akan ada kesempatan buat kalian untuk bersatu kembali. Four of Wands, mungkin kalian akan menikah. Eight of Pentacles, mungkin kalian ketemu di tempat kerja, atau kalian kerja barengan sama orang ini, atau kalian bertemu di tempat kerjanya dia. Queen of Swords. Jadi saat ini Scorpio, saya rasa apakah kalian sudah melakukan hal ini atau tidak? Kalau belum, karena kalian sering disakiti, jadi kalian memiliki rasa amarah, rasa dendam terhadap orang. Kalian perlu sedikit lebih merundukkan kepalanya kalian. Jangan, dia yang marah, dia yang membuat saya marah, dia jahanam, dia bla 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 bla. Daripada kalian melakukan hal itu, lebih baik kalian rundukkan kepala kalian dan bilang, oke, ya Tuhan, atau ya Allah, kalau kalian memanggil Allah, Tuhannya kalian, bilang bahwa kalian perlu bantuan untuk melepaskan energi yang tidak sesuai dengan energinya kalian. Kalian ingin melepaskan hal-hal yang tidak akan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Oke? Kalau kalian mengerti tentang full moon atau new moon di saat bulan penuh, kalau kalian marah misalnya sama John, sama Sarah, sama Danny, siapapun, tulis di suatu kertas bilang, saya marah sama John dan saya melepaskan rasa amarah ini. Saya marah sama Sarah dan saya akan melepaskan rasa amarah ini. Di saat bulan penuh nanti, bakar surat itu atau bakar kertas itu. Dalam artian kalian mengirimkan atau kalian minta bantuan kepada alam semesta untuk melepaskan rasa amarah kalian ini. Oke? Jadi ini buat Scorpio yang masih perlu melepaskan seseorang atau memaafkan seseorang, atau kalau kalian mengerti tentang meditasi atau kalian sudah melakukan meditasi, karena saya pengalaman sendiri juga
meditasi Ho'oponopono sangat membantu saya, sangat membantu saya. Siapapun yang membuat saya marah saat itu, atau energi siapapun yang tiba-tiba datang, trauma dari masa kecil saya, tiba-tiba teringat dengan kata-katanya dia yang menyakitkan, saya langsung duduk, membayangkan orang itu duduk di depannya saya. Dan saya bilang, saya minta maaf, maafkan saya berterima kasih, saya mencintai kamu. Seperti itu, dan ungkapkan kata-kata itu berkali-kali. Setelah itu perasaan saya merasa lega, saya merasa tenang. Oke? The Star. Scorpio mungkin berhubungan dengan Aquarius karena ada 2 kartu Aquarius di sini. The Star merupakan kartu seseorang yang masih memiliki harapan, dalam artian dalam hubungan ini, atau kalian disuruh untuk jangan menyerah, karena harapan itu masih ada, atau kemungkinan itu masih ada. Let's start with Queen of Swords. The Moon. Pisces, mungkin Scorpio berhubungan dengan Pisces. Dan saat ini biasanya di kartu The Moon ada orang yang berada di bawah air. Tapi di sini saya melihat energinya kalian masih, walaupun saat ini belum bisa kalian lihat, oh kemana tujuan atau arah dari hubungan ini. Ketahuilah secara energi kalian masih bersatu. Tadi kita membicarakan tentang full moon atau bulan penuh, bulan purnama. Di sini mungkin pas bulan purnama nanti kalian bisa, kalau kalian ingin melepaskan energinya dia, karena kalau Scorpio masih mencintai seseorang dan kalian belum bisa melihat orang ini, atau kalian belum bisa merasakan bahwa orang ini akan balik ke kalian, tapi kalian belum bisa melepaskan diri dari energinya dia, pertama lakukan Ho'oponopono meditasi itu, dan kedua pas bulan purnama nanti, bulan penuh nanti, seperti tadi saya bilang, tulis hal yang saya ingin melepaskan John saat ini, saya ingin melepaskan Sarah saat ini, seperti itu, atau saya marah terhadap John, saya akan melepaskan rasa amarah ini. Terus bakar kertas itu pas bulan purnama nanti atau pas bulan penuh nanti. Karena energi kalian masih bergelut seperti ini, dia belum mau dilepaskan. Mungkin trauma kalian sangat dalam di kehidupan yang terdahulu. Apakah kalian yang menyakiti dia atau dia yang menyakiti kalian? Jadi sama-sama masih, saya belum mau memaafkan kamu, saya belum mau memaafkan kamu. Seperti itu. Secara energi. The Magician. The Magician merupakan kalian sudah punya 2 kartu yang menyatakan bahwa kalian memiliki semua elemen saat ini. Dalam artian kalian memiliki banyak tenaga sebenarnya untuk melepaskan sesuatu atau seseorang. Kalian hanya perlu menggunakan tenaga itu. Karena The Magician dia memiliki banyak tenaga untuk mewujudkan apapun yang ingin dia wujudkan. Tapi kalian perlu minta bantuan kepada elemen air, minta bantuan kepada elemen tanah, elemen udara, elemen air, seperti itu. Sepertinya tadi saya sudah bilang elemen air. Maaf kalau saya bilang 2 kali. Jadi di sini diingatkan bahwa Scorpio kalian memiliki energi yang sangat kuat. Oke. Four of Cups. Saya merasa kalian mungkin berhubungan ataukah Scorpio. Mungkin kalian orangnya atau dia orangnya kurang bisa mensyukuri atau belum bisa melihat orang yang terbaik buat dia. Mungkin Scorpio berhubungan dengan orang yang masih sangat tertarik dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang sementara waktu. Karena di sini Four of Cups, ada orang yang memberikan perasaan di sini sangat banyak atau perhatian sangat banyak, tapi orang ini dia seperti, saya tidak mau melihat hal ini.
Oke. Saya merasa kontrak kalian masih ada di antara satu sama lain. Mungkin kontrak ini seperti tadi dari kehidupan kalian yang terdahulu. Dan ada orang yang mungkin belum puas dengan hal-hal duniawi. Contohnya kalau Scorpio saat ini kalian sudah spiritual, kalian sudah meningkatkan energinya kalian, terus Scorpio berhubungan dengan orang yang masih lemah. Jadi di sini kalian mungkin perlu melepaskan energinya dia untuk saat ini. Karena kalau energinya kita yang selalu mengganggu energi orang lain, mengganggu di sini bukan maksud saya mengganggu, maksud saya di sini energi kalian yang selalu memomong anak ini. Jadi kalian seperti seorang ibu. Selalu, oh sayang, ini air, ini itu, seperti itu. Jadi kalian memanjakan orang ini secara energi. Mungkin sudah waktunya buat kalian untuk memberikan kebebasan sedikit buat orang ini untuk dia menjalani kehidupannya dia. Agar dia bisa memperbaiki diri dari dalam dirinya dia. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian juga, kalau pasangannya kalian belum bisa berubah, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk mengambil jalan masing-masing. Daripada kalian teriak-teriak bilang, kamu susah sekali untuk diajari, kamu susah sekali untuk berubah. Daripada kita hanya mengingatkan kesalahan orang lain, dan hal itu hanya akan membuat orang itu, oh ya saya memang susah untuk diajari, oh ya saya memang keras kepala, apalagi kalau kalian, kamu ini orangnya keras kepala sekali, dia akan berpikiran, oh ya saya orangnya keras kepala, jadi dia akan tambah keras kepala, karena energi yang seperti itu yang kalian kirimkan keluar. Oke? Let's clarify the star. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa the Hermit, King of Wands, the Hermit. Kalian bisa melihat orang ini, dia memegang ular. Dalam kartu ini sebenarnya untuk perbaikan dirinya kita. Ular ini merupakan energi yang negatif, dan ular ini sebenarnya berasal dari dalam dirinya kita. Karena bagaimana energinya kita, orang yang seperti itulah yang kita tarik. Oke? Tanpa sengaja kalian mungkin, Kak saya bukan orangnya yang pendendam. Mungkin dulu di kehidupan yang terdahulu kalian seperti itu. Jadi masih ada trauma atau masih ada karma yang perlu kalian perbaiki. Jadi kalau kalian selalu dipertemukan dengan orang yang membuat kalian marah, membuat kalian cemburu, karena kalian belum healing 100%. Oke? Jadi ada Scorpio di sini, disuruh untuk, The Hermit merupakan orang yang masuk ke dalam goa, disuruh untuk bertapa, untuk meningkatkan energi masing-masing, untuk meningkatkan energinya kita sendiri. Jadi kalau saat ini kalian merasa kurang nyaman di dalam situasi, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk masuk ke dalam goa dan melepaskan energi negatif ini. Karena setelah ini, apa yang keluar? King of Wands. King of Wands, kalian bisa melihat orang ini, dia berada di tengah hutan. Ada banyak pohon-pohonan di belakang orang ini, dan sangat gelap. Dan dia sendiri di sini, membangun api unggun sendiri, dan menikmati api unggun ini. Kalau kalian bisa melihat wajah dia seperti menatap jarak yang sangat jauh, mungkin di sini Scorpio perlu sedikit meluaskan pola pikiran kalian. Ataukah di sini pasangannya kalian, dia perlu belajar untuk mandiri, belajar untuk membangun pondasinya dia sendiri, atau menguatkan pondasinya atau dirinya dia sendiri. Dia perlu melepaskan sifat negatifnya dia. Maka dari itulah kalian dipisahkan. Oke? Dan King of Wands merupakan raja yang sangat bijaksana di sini. Ada orang mungkin yang akan keluar dari gua ini dan menjadi orang yang sangat bijaksana. Apakah Scorpio, kalau kalian yang ingin memperbaiki diri saat ini, kalian akan keluar menjadi orang yang jauh lebih dewasa dari yang kemarin. Apalagi kalau Scorpio terpanggil hatinya kalian untuk mendalami kekurangan apa yang saya miliki. Apa yang perlu saya perbaiki.
Kalau kalian sudah punya perasaan seperti itu, kalian sudah spiritual. Walaupun belum 100%. Oke? Dalam artian, ilahi sudah benar-benar dekat sama kalian. Kalau kalian belum bisa melihat kekurangan dari dalam diri sendiri dan masih menilai kekurangan orang lain, dalam artian ilahi lagi jauh dari kalian. Walaupun kalian sholat 10 kali dalam satu hari, kalau kalian yang kalian lihat hanyalah kekurangan dari orang lain, tidak ada gunanya. Bukan maksud saya menghentikan kalian untuk sholat di sini, untuk berdoa, untuk sembahyang. Tidak ada gunanya. Lebih baik lakukan sholat mungkin sekali dalam sehari. Sampai kalian benar-benar mengerti tujuan dari kehidupan kita apa. Apa alasan kita ada di dunia ini? Kenapa kita memiliki ujian sebanyak ini? Let's clarify King of Wands. Thank you. Eight of Swords. Page of Swords. Okay. Air sign Scorpio, mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Jadi ada orang di sini yang merasa terkekang, tapi kalian bisa melihat ikatan dari orang ini sebenarnya sudah lepas. Kalau kalian belum bisa melepaskan diri dari suatu situasi atau kebiasaan buruk, ketahuilah kalian sebenarnya bisa. Karena kalian juga memiliki kartu The Magician, di mana seperti tadi saya sudah bilang, kartu The Magician ini orangnya sangat kuat. Dalam artian kalian sebenarnya sudah memiliki kekuatan itu untuk melepaskan diri dari situasi ini. Dan Page of Swords merupakan seorang murid, jadi kalian mungkin masih dalam proses perbaikan diri di sini, masih dalam proses untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruknya kalian atau sifat ketergantungan kalian. Apakah ini terhadap rasa amarah? Karena kalau kita sudah terbiasa marah-marah, kita juga akan memiliki kesusahan untuk melepaskan rasa amarah itu. Dan ingat, amarah merupakan energi yang negatif. Dan butuh waktu yang lama sesuai dengan kalau kalian marah-marah dari kalian waktu kecil. Sampai sekarang kalian umur 50 tahun tetap menjadi orang yang cepat marah. Jadi akan butuh waktu yang lama juga untuk melepaskan rasa amarah itu. Oke? Jadi bersabarlah di sini. Dan The Sword juga merupakan kartu kejujuran. Mungkin Scorpio perlu lebih jujur dengan perasaannya kalian sendiri. Mulailah menjadi orang yang terbuka terhadap siapapun yang kalian temui. Terbuka di sini bukan maksud saya kalau kalian melihat orang yang gendut, kalian bilang, oh kamu gendut sekali. Bukan seperti itu. Terbuka maksudnya, misalnya dia berkomunikasi, menurut kamu saya gendut apa enggak? Bilang ke dia, mungkin itu oke, pendapat kamu tentang dirinya kamu seperti apa? Kalau dia bilang saya merasa sangat gendut seperti itu, tanyakan ke dia apakah hal itu membuat kamu merasa nyaman. Kalau dia bilang tidak, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Jangan langsung menilai kalau ada orang, saya ini cantik apa enggak? Terus kalian bilang, oh enggak, kamu enggak cantik. Seperti itu. Kita tidak ada hak untuk menilai seseorang yang dibuat oleh ilahi. Ilahi yang meng-create orang ini. Ilahi yang membangun orang ini. Atau membentuk orang ini. Bukan manusia. Bukan kita. Jadi kalau ada orang yang minta, misalnya seperti tadi, mungkin kalian bisa cari kata-kata yang lebih bijaksana dari contoh yang saya berikan tadi. Karena saya sendiri punya teman yang selalu menanyakan, menurut kamu saya cantik apa enggak? Seperti itu. Nah, saya tidak pernah bilang, oh kamu tidak cantik, oh kamu sangat cantik sekali. Saya pasti akan menanyakan ke dia balik, apakah kamu merasa nyaman dengan situasinya kamu saat ini? Kalau dia bilang tidak, saya tanyakan kenapa kamu merasa kurang nyaman? Karena pasangan saya selalu menghina saya. Seperti itu. Apa kamu masih ingin bersatu dengan dia? Kalau dia bilang tidak, mungkin kamu perlu mendalami kembali. Seperti itu.
Intuition. Jadi Scorpio, jawaban yang kalian cari ada di dalam intuisinya kalian. Gunakan intuisi baik-baik. Awakening. Ada seseorang yang masih dalam proses awakening. Tadi kita sudah membicarakan tentang kartu The Hermit, menyatakan ada orang yang lagi mendalami dirinya dia. Apakah Scorpio atau pasangannya kalian? Strictly seksual. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang di mana hubungan ini didasari oleh energi seksual. Obsession. Ada salah satu dari kalian mungkin terlalu terobsesi dengan sesuatu atau seseorang. Jadi kalau Scorpio yang terlalu terobsesi saat ini, kalian perlu melepaskan rasa obsesif kalian ini. Put away the computer. Buat Scorpio yang selalu kerja, jangan lupa untuk istirahat. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.